Salam investasi. Video ini berjudul Panduan Investasi Saham bagi Newbie atau Pemula. Semoga apa yang disampaikan di dalam video ini dapat berguna bagi rekan-rekan investor yang masih baru di pasar modal Indonesia. Beberapa langkah yang disampaikan di dalam video ini, yang pertama adalah mulailah dengan modal tidak terlalu besar. Hal ini tujuannya agar secara psikologis tidak terlalu memberi tekanan bagi rekan-rekan investor. Apabila mengalami kerugian, tidak akan terlalu besar dalam proses belajar ini. Sebagai tambahan, beberapa sekuritas ada yang menerapkan modal investasi minimal sebesar 10 juta untuk bergabung di sekuritas tersebut. Jadi, rekan-rekan investor, newbie, pemula, bisa bergabung di pasar modal melalui sekuritas tersebut dengan menggunakan modal minimal saja di dalam masa belajar ini. Kemudian, langkah selanjutnya adalah belilah saham berfundamental baik. Kenapa? Kalau saham berfundamental baik, secara jangka panjang, perusahaan tersebut akan menguntungkan bagi kita investor. Nah, ciri-ciri dari perusahaan yang berfundamental baik, antara lain produknya laku di pasaran, tidak banyak utang. Kalau dalam video ini, rasionya adalah debt to equity ratio lebih kecil dari 1. Atau dengan kata lain, modalnya lebih besar dari utangnya. Kemudian perusahaan untung. Ya, tentu saja kita ingin berinvestasi di perusahaan yang menguntungkan. Begitu juga perusahaan tersebut punya good corporate governance yang baik atau tata kelola perusahaan yang baik. Kemudian track record manajemennya juga baik. Artinya manajemen tersebut tidak makan sendiri, tetapi berbagi juga dengan para investor atau para pemodal. Selanjutnya, kita juga perlu melakukan diversifikasi. Jadi, ketika newbie membeli saham, belilah beberapa saham. Jangan hanya satu saham saja. Jangan letakkan telur dalam satu keranjang. Ketika satu perusahaan rugi, kita masih punya peluang di beberapa perusahaan lain memberikan keuntungan. Kemudian kita sebagai pemula atau newbie, Anda juga harus belajar fundamental analisis. Di kesempatan ini, ada beberapa rasio keuangan yang saya sarankan untuk dipakai. Yang pertama, price earning ratio lebih kecil dari 10. Atau dengan kata lain, harga dibandingkan dengan laba per saham dari perusahaan tersebut lebih kecil dari 10. Yang kedua, price to business value lebih kecil dari 1. Atau harga dibandingkan dengan business value dari perusahaan lebih kecil dari 1. Yang ketiga, debt to equity ratio lebih kecil dari 1. Atau dengan kata lain, modal lebih besar dari hutang. Kemudian, seperti yang sudah disampaikan tadi di depan, perusahaan punya GCG yang baik, punya tata kelola yang baik. Perusahaan yang punya GCG yang baik pada umumnya adalah perusahaan yang juga berkinerja baik. Manajemennya juga baik. Dengan kata lain, manajemen punya perencana, bekerja keras, kemudian juga mau berbagi dengan investor. Artinya, mau juga memberi dividen. Kemudian hal lain yang tidak kalah pentingnya adalah orientasi jangka panjang. Sebagai newbie, investor pemula, sangat penting
melihat kepada jangka panjang. Saham secara jangka panjang akan sangat menguntungkan. Statistik di IHSG memperlihatkan bahwa secara jangka panjang, rata-rata return yang diberikan per tahunnya itu lebih besar daripada deposito. Jadi sangat menguntungkan. Oleh karena itu, dalam masa belajar ini, belajarlah untuk berinvestasi dengan orientasi jangka panjang. Kemudian kita juga bisa dan perlu melakukan review terhadap portofolio. Dalam hal ini disarankan dilakukan 3 bulan sekali. Sama seperti perusahaan-perusahaan yang sudah go public, TBK, di Bursa Indonesia, menyampaikan laporan keuangan triwulanan atau 3 bulan sekali. Nah, itu bisa kita jadikan acuan ketika untuk melakukan review. Dengan demikian, kita bisa melihat mana perusahaan yang kinerjanya memburuk, mana yang semakin baik, mana yang mahal, harganya dibandingkan dengan kinerjanya. Dengan demikian, untuk perusahaan yang kinerjanya memburuk, maka kita bisa lakukan cut loss. Untuk perusahaan yang kinerjanya baik, tapi sudah sangat mahal, artinya price earning ratio-nya sudah jauh sekali dari 10, maka kita bisa lakukan take profit atau ambil untung. Kemudian juga dengan review ini kita bisa mencari lagi saham lain yang punya kinerja baik dengan harga yang murah, manajemen yang baik, GCG yang baik. Ya, demikianlah video kali ini. Jika Anda merasa penting, silakan di-subscribe. Terima kasih, salam sehat, salam investasi bagi kita semua.